Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pornografi yang berlebihan dapat memicu perubahan pada otak yang mirip dengan kecanduan obat-obatan atau narkoba. Semakin sering seseorang menggunakan pornografi, semakin sulit bagi mereka untuk merasakan sensasi kesenangan atau kepuasan yang sama dengan aktivitas atau perilaku lainnya. Akibatnya, seseorang mungkin terus akan mencari pengalaman yang lebih intens atau ekstrim dalam pornografi untuk mencapai tingkat dopamin yang sama seperti sebelumnya yang dia dapatkan dari menonton pornografi tersebut, di mana ini dapat menyebabkan kecanduan yang lebih parah. Kecanduan itu berasal dari dopamin. Dopamin adalah senyawa kimia di dalam otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu membantu mengirimkan sinyal antar sel saraf di dalam otak kita. Senyawa ini terlibat dalam berbagai proses kognitif dan juga motivasi, seperti pergerakan, emosi, belajar, motivasi, dan juga persepsi tentang kesenangan. Dopamin juga berperan penting dalam memberikan sensasi nikmat atau kepuasan terhadap suatu kegiatan atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, pornografi dapat mempengaruhi dopamin dengan memicu pelepasan senyawa kimia ini di dalam otak kita. Melihat atau mengalami rangsangan seksual dapat memicu pelepasan dopamin yang sangat signifikan, dan juga menghasilkan sensasi kesenangan atau euforia yang diinginkan oleh orang yang melakukannya. Dan dalam kasus pornografi, menonton atau terlibat dalam pornografi dapat menyebabkan pelepasan dopamin yang sangat tinggi, yang kemudian dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan pada pornografi. Dari sudut pandang psikologi, penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan pornografi yang berlebihan dapat mengganggu fungsi otak dan membuat seseorang menjadi lebih cenderung mengabaikan kebutuhan ataupun tugas lain dalam hidup mereka. Hal ini dapat mengarah pada masalah seperti gangguan mood, kecemasan, penurunan kinerja akademik ataupun profesional, dan juga masalah kepercayaan diri dalam hubungan interpersonal. Mari kita bahas sedikit tentang sejarah pornografi. Pornografi dalam arti kata yang lebih luas merujuk pada segala bentuk karya atau materi yang memiliki tujuan untuk membangkitkan gairah seksual dan dianggap tidak senonoh atau cabul oleh sebagian orang atau budaya tertentu. Penggunaan kata pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu porne, yang berarti pekerja seks komersial, dan grapein, yang berarti menulis atau menggambarkan. Secara harfiah, pornografi berarti tulisan atau gambar mengenai pekerja seks komersial. Sejarah pornografi dapat ditelusuri kembali hingga ribuan tahun yang lalu. Pada zaman kuno, pornografi diproduksi dalam bentuk seni, seperti patung dan juga lukisan, yang menggambarkan adegan seksual atau bentuk tubuh manusia yang dianggap erotis. Di Yunani kuno, patung dan lukisan erotis seperti ini dikenal sebagai kamares. Sedangkan di Roma kuno, fresko-fresko bergambar adegan seksual ditemukan di Pompei dan Herculaneum. Pada abad ke-19, produksi pornografi semakin berkembang di Eropa dan juga di Amerika Utara. Buku-buku erotis mulai diterbitkan secara massal, seperti novel Fanny Hill karya John Cleland yang diterbitkan pada tahun 1748 dan novel Justine karya Marquis de Sade yang diterbitkan pada tahun 1791. Di awal abad ke-20, industri film mulai memproduksi film-film erotis, dan pada tahun 1970-an, industri film porno semakin berkembang. Sejak munculnya internet, pornografi semakin mudah diakses dan popularitasnya semakin meningkat. Saat ini, pornografi bisa diakses melalui berbagai media, seperti internet, DVD, majalah, buku, dan bahkan di televisi kabel. Namun, popularitas pornografi juga menuai kontroversi dan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat dan kesehatan mental individu. Apakah ada efek dari kecanduan pornografi? Tentu saja ada, dan bahkan berbahaya. Beberapa efek yang dapat terjadi adalah, yang pertama, menurunnya kualitas hubungan seksual. Kecanduan pornografi dapat mengubah persepsi seseorang tentang seksualitas. Sehingga ketika terlibat dalam hubungan seksual dengan pasangan, mereka mungkin merasa kecewa atau tidak puas
karena harapan mereka tidak terpenuhi. Yang kedua, menurunnya produktivitas. Kecanduan pornografi dapat mengambil waktu yang berharga dari seseorang dan mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dan juga bekerja. Yang ketiga, penurunan kesehatan mental. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi pada seseorang, serta dapat meningkatkan risiko perilaku merusak diri dan juga bunuh diri. Yang keempat, gangguan fungsi otak. Dalam jangka panjang, kecanduan pornografi dapat menyebabkan perubahan pada otak dan gangguan pada kemampuan seseorang untuk merespon rangsangan seksual secara alami. Yang kelima, menurunnya kualitas hidup. Kecanduan pornografi dapat mengganggu hubungan interpersonal, merusak kesehatan fisik dan mental, dan mengurangi kebahagiaan maupun kepuasan hidup dari orang tersebut. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa konsumsi pornografi yang berlebihan dapat memicu perubahan dalam struktur dan fungsi otak, seperti penurunan volume dan kepadatan jaringan otak, terutama pada bagian yang terkait dengan emosi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Selain itu, konsumsi pornografi yang berlebihan juga dapat memicu kecanduan seksual dan memperburuk kondisi gangguan psikologis yang sudah ada. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Brain Research, peneliti menemukan bahwa konsumsi pornografi secara kronis dapat merusak bagian korteks prefrontal pada otak kita, yang bertanggung jawab atas kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan impuls. Hal ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat memicu perubahan pada fungsi belajar dan memori dalam otak. Konsumsi pornografi yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengingat informasi dan mempertahankan konsentrasi, karena tubuhnya terbiasa dengan rangsangan yang sangat kuat dari pornografi. Ada cara untuk berhenti dari kebiasaan ini, but it's not easy, karena ini berlaku seperti halnya kecanduan terhadap hal yang lain. Yang pertama, menyadari adanya masalah. Pertama-tama, seseorang harus menyadari bahwa dirinya memiliki masalah dengan kecanduan pornografi dan menyadari bahwa ini mempengaruhi kualitas hidupnya. Yang kedua, mengganti kebiasaan dengan aktivitas yang lebih sehat. Menonton pornografi seringkali menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Sangat sulit. Oleh karena itu, penting untuk mengganti kebiasaan tersebut dengan aktivitas yang lebih sehat dan bermanfaat, seperti olahraga, membaca, menulis, atau menghabiskan waktu bersama teman dan juga keluarga kalian. Yang ketiga, hindari pemicunya. Seseorang yang ingin berhenti dari kecanduan pornografi harus menghindari hal-hal yang bisa memicu keinginannya untuk menonton pornografi, seperti menghindari situs-situs porno, atau yang paling sederhana adalah mengurangi waktu yang dihabiskan untuk browsing. Kecanduan pornografi seringkali menjadi masalah yang memalukan dan sulit untuk dibicarakan. Namun, penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau bahkan ahli kesehatan mental untuk membicarakan masalah ini. Yang kelima, meningkatkan kesadaran diri. Seseorang yang ingin berhenti dari kecanduan pornografi harus belajar mengenali emosi dan juga perasaannya. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi kecanduan dan meningkatkan kesadaran diri. Yang terakhir, mencari bantuan profesional. Jika seseorang merasa kesulitan untuk mengatasi kecanduan pornografi, sangat penting untuk mencari bantuan profesional. Ahli kesehatan mental dapat membantu seseorang untuk mengatasi kecanduan pornografi dengan terapi ataupun konseling. Thanks for watching.